Halo guys, perkenalkan, aku Ivan Zakaria, mahasiswa semester 4 dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai kewenangan absolut dan relatif peradilan tata usaha negara. Jadi, apa sih kewenangan absolut dan relatif peradilan tata usaha negara? Tanpa berlama-lama, aku akan menjelaskan pada video kali ini. Yang pertama, yaitu kewenangan absolut peradilan tata usaha negara. Kewenangan absolut ialah kewenangan pengadilan berdasarkan jenis perkara yang ditangani. Dalam konteks PT UN, hal ini berarti bahwa hanya PT UN yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, bukan pengadilan lain seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, ataupun pengadilan militer. Dasar hukumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Objek sengketa dari kewenangan absolut peradilan tata usaha negara ialah keputusan tata usaha negara yang memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifatnya konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dan yang tidak termasuk kewenangan PT UN, diantaranya yaitu keputusan yang bersifat umum, misalnya peraturan. Kedua, keputusan yang bersifatnya kehakiman, yaitu putusan pengadilan. Ketiga, keputusan dalam lingkungan militer tertentu. Keempat, keputusan legislatif. Dan yang kelima, keputusan yang menyangkut hubungan kerja PNS yang telah diatur melalui peradilan lain. Yang kedua, yaitu kewenangan relatif peradilan tata usaha negara. Kewenangan relatif ialah kewenangan pengadilan dalam wilayah hukum tertentu untuk memeriksa perkara. Ini berkaitan dengan lokasi peradilan tata usaha negara yang berhak mengadili suatu sengketa. Dasar hukumnya yaitu sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimana gugatan diajukan ke peradilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat, yaitu pejabat atau instansi yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. Contoh kasus dari kewenangan absolut dan relatif peradilan tata usaha negara yaitu pembatalan SK pemberhentian mahasiswa oleh rektor di salah satu perguruan tinggi negeri. Kronologi awalnya bermula dari seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri tersebut yang diberhentikan berdasarkan SK rektor dengan alasan pelanggaran akademik, yang dimana mahasiswa tersebut merasa tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri dan menganggap SK tersebut sebagai cacat prosedur dan melanggar hak asasi atas pendidikan, sehingga mahasiswa tersebut menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan SK pemberhentian tersebut. Objek sengketa dari kasus tersebut yaitu Surat Keputusan Rektor Nomor 045-SK-REK-2023 tentang pemberhentian mahasiswa atas nama Asep Hidayat sebagai mahasiswa aktif Fakultas Teknik. Surat keputusan tersebut dianggap sebagai objek sengketa tata usaha negara dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, karena penetapan tertulis. Kedua, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu rektor dari perguruan tinggi negeri tersebut. Yang ketiga, bersifat konkret. Dan yang keempat, bersifat final. Dan yang kelima, menimbulkan akibat hukum, yaitu kehilangannya status sebagai mahasiswa atas nama Asep Hidayat. Dari kasus tersebut, terdapat gugatan yang dapat dirumuskan. Yang pertama, yaitu penggugat oleh mahasiswa atas nama Asep Hidayat, dan yang tergugat yaitu rektor universitas dari perguruan tinggi negeri tersebut. Dengan rincian permohonan, yang pertama menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan rektor nomor 045-SK-REK-2023. Kedua, mewajibkan tergugat mencabut keputusan tersebut.
Dan yang ketiga, menghukum tergugat untuk memulihkan status hukum penggugat sebagai mahasiswa aktif. Dari kasus tersebut, terdapat beberapa putusan peradilan tata usaha negara. Di antaranya yang pertama, yaitu amar putusan, yaitu dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan pertimbangan hakim. Yang pertama, tindakan pemberhentian dilakukan tanpa mekanisme klarifikasi atau pembelaan dari mahasiswa. Kedua, tindakan tersebut melanggar asas audi et alteram partem, yaitu hak untuk didengar. Yang ketiga, keputusan rektor bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik dan melanggar hak konstitusional atas pendidikan. Sehingga putusan hakim menyatakan, yaitu yang pertama, menyatakan batal surat keputusan nomor 045-SK-REK-2023. Kedua, memerintahkan rektor untuk mencabut keputusan tersebut. Dan yang ketiga, memerintahkan tergugat memulihkan hak akademik penggugat. Demikianlah kewenangan absolut dan relatif dalam peradilan tata usaha negara yang merupakan dasar penting agar gugatan diterima dan diperiksa secara sah. Kurang lebihnya, mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Terima kasih.